Dan untuk informasi selengkapnya terkait dengan pemanggilan Sekjen PDIP Hasto Kristianto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, kita sekarang sudah bergabung dengan jurnalis Kompas TV ini Putu Trisnanda dari Gedung KPK Jakarta. Selamat pagi Putu, atas kasus pada Hasto kembali dipanggil ke KPK hari ini, bagaimana update-nya? Ya, selamat pagi Edu dan juga saudara. Memang sebelumnya sempat beredar informasi bahwa pada hari ini, hari Senin, akan dilakukan pemeriksaan kepada Hasto Kristianto setelah kemarin juga KPK memenangkan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Informasinya memang kalau kita lihat bagaimana kebiasaan yang dilakukan oleh KPK, pemeriksaan itu dimulai pada pukul 10 pagi sampai dengan selesai. Tapi saya tadi juga mencoba mengkonfirmasi kepada pihak Hasto Kristianto sendiri terkait dengan hal ini yang kemudian disampaikan memang sampai dengan hari ini pada malam hari tadi juga disampaikan bahwa surat pemanggilannya belum diterima. Tapi kalau memang akan diperiksa pada hari ini, maka kubu Hasto ini meminta supaya KPK menunda pemeriksaan yang akan dilakukan pada hari ini Senin 17 Februari 2025. Saya juga mencoba mengonfirmasi kepada pihak KPK, yakni juru bicara KPK Tessa Mahardika, terkait dengan pemeriksaan pada hari ini, apakah memang akan tetap dilaksanakan atau surat permintaan penundaan pemeriksaan ini juga sudah diterima oleh pihak KPK. Tapi sampai dengan saat ini memasuki pukul 7 kurang beberapa belas menit lagi, ini belum ada respons dari pihak KPK terkait dengan pemeriksaan Hasto apakah ditunda atau tidak. Tapi satu hal yang pasti, Edwin dan juga saudara, memang setelah proses pra-peradilan yang kemarin dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini tidak diterima dan bisa dikatakan dimenangkan oleh KPK, sehingga bola panas ini kembali ke KPK lagi terkait dengan perkara hukum dari Hasto Kristianto. Artinya memang nanti ketika pra-peradilan sudah selesai begitu ya di tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka proses hukum yang kemudian bisa dilakukan adalah pertama tentu saja pemeriksaan saksi, meminta keterangan-keterangan dari ahli juga, dan tentu saja Hasto Kristianto yang sudah ditetapkan sebagai tersangka untuk dua perkara. Yang pertama adalah terkait dengan dugaan suap Harun Masiku, dan yang kedua terkait dengan upaya perintangan penyidikan yang diklaim oleh KPK. Untuk dua perkara ini KPK sudah memiliki bukti-bukti yang juga cukup kuat. Tapi karena ini belum dilimpahkan ke pengadilan, artinya KPK masih punya waktu untuk kemudian mengumpulkan yang tadi saya sampaikan, yakni keterangan dari saksi, ahli, dan juga tersangka. Kemudian juga mencari bukti-bukti yang menguatkan sampai dengan dirasa cukup untuk dilimpahkan ke pengadilan. Jadi prosesnya masih cukup panjang begitu bisa dikatakan, karena kemarin pada pekan lalu juga dari kubu Hasto ini membuka opsi atau membuka kemungkinan untuk mengajukan pra-peradilan dengan dua permohonan yang berbeda. Edwin. Baik, Putu, terkait dengan yang disampaikan tadi oleh penundaan pemeriksaan pada hari ini, apa alasan permintaan dari penundaan tersebut? Ya, memang secara rinci belum disampaikan secara langsung oleh Hasto Kristianto. Bahkan saya mendapatkan informasi bahwa justru pada hari ini ada agenda kepartaian yang nanti akan dilakukan pada sore hari. Apakah kemudian Hasto Kristianto ini akan kemudian memenuhi kegiatan-kegiatan tersebut begitu ya terkait dengan kepartaian. Karena sampai dengan hari ini nama Hasto Kristianto masih terpampang dalam struktur kepengurusan partai di tingkat pusat, yaitu masih dinyatakan sebagai Sekjen PDI Perjuangan. Artinya urusan-urusan kepartaian ini juga masih dilakukan, kemudian juga masih ada di bawah perintah ataupun juga pengawasan dari Hasto Kristianto. Tapi sekali lagi kita tidak boleh berandai-andai. Kalau masalah hukum kita harus menantikan baik itu pernyataan resmi dari KPK ataupun juga kubu Hasto Kristianto terkait dengan pemeriksaan hari ini. Satu hal yang pasti tadi sedikit Edwin dan juga saudara soal pra-peradilan ini memang kemarin dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa alasan dari hakim menimbang mengapa kemudian tidak bisa menerima pra-peradilan dari Hasto Kristianto untuk menyatakan penetapan tersangka oleh KPK ini tidak sah, ada dua, yakni kabur dan juga tidak jelas, karena ada dua perkara yang kemudian diajukan permohonannya menjadi satu permohonan saja dalam satu pra-peradilan. Nah, oleh karena itu yang coba dilakukan oleh kubu Hasto adalah mengajukan lagi pra-peradilan tapi dengan dua permohonan yang berbeda, yaitu satu perkara ini untuk
dugaan suap Harun Masiku, dan yang satunya lagi adalah berkaitan dengan perintangan penyidikan di mana Hasto Kristianto ini diduga juga turut melakukan upaya-upaya untuk dalam tanda kutip melindungi Harun Masiku ketika dicari atau buron dari pengawasan KPK. Jadi kita masih menantikan, tadi juga saya mencoba mengonfirmasi kepada pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Hakim Jumyanto yang merupakan humas juga, apakah kemudian sudah masuk dua permohonan dari pra-peradilan ini. Kita nantikan apakah yang akan terjadi pada hari ini, apakah justru malah pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dua permohonan yang akan bergulir kembali sebelum nanti proses peradilan di pengadilan ini akan dilakukan, atau justru proses pemeriksaan di KPK yang akan berlangsung, atau kemungkinan ketiga bahwa pemeriksaan akan ditunda karena ada alasan-alasan untuk mengurus kepartaian tadi. Edwin, kembali ke Anda di studio. Kita nantikan kelanjutan dari proses hukum terkait dengan kasus berlanjut di KPK terkait dengan Hasto Kristianto. Terima kasih Niputu Trisnanda yang melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta. Selamat kembali bertugas.